Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep dasar imunologi. Jadi silahkan disimak videonya. Yang pertama, saya ingin menjelaskan terkait dengan definisinya. Imunologi ini berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari immunis dan logos. Imunologi adalah studi tentang mekanisme biologis dari seluler, molekuler, serta fungsional sistem imun. Sistem imun merupakan sistem yang terdiri dari molekuler, seluler, jaringan, dan organ yang berperan dalam proteksi kekebalan tubuh. Sedangkan imunitas adalah proteksi dari penyakit, infeksi, yang terdiri bisa saja infeksinya bisa berasal dari bakteri maupun si virus. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan sistem imun, semua makhluk hidup ini mempunyai sistem imunnya masing-masing, ya baik itu manusia, hewan, serta tumbuhan. Nah, yang kita pelajari ini adalah terkait dengan sistem imun manusia. Kemudian bicara mengenai imun sistem di tubuh kita itu sudah dilengkapi imun yang sifatnya itu adalah alami, yang fungsinya adalah sebagai proteksi serta menyerang dari invaders. Invaders ini dapat berupa virus ataupun dari bakteri. Di dalam sistem imun kita ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada level 1 yaitu level barrier, kemudian innate, kemudian ada adaptif. Nah, innate ini disebut juga dengan non-spesifik. Yang adaptif ini disebut dengan spesifik. Nah, terkait dengan level 1, di sini ada barrier. Barrier di sini adalah fungsinya sebagai penghambat virus ataupun bakteri untuk masuk. Jadi di sini ada kulit serta silia yang fungsinya sebagai penghambat virus ataupun bakteri untuk masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ada level kedua yaitu level innate atau yang non-spesifik. Di sini virus ataupun bakteri sudah masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi di level 2 ini yang innate ini adalah gimana caranya supaya virus ataupun bakteri ini tidak menyebar ke dalam sistem tubuh kita yang disebut dengan level innate. Kemudian yang level 3 ini adalah level adaptif. Ketika virus ataupun bakteri itu masuk, darah di tubuh kita yang kita sebut dengan leukosit ini akan menyerang virus ataupun bakteri untuk dimusnahkan. Jadi yang barrier di sini adalah penghambat, kemudian di sini adalah mencegah penyebaran, yang di sini adalah untuk memakan atau mengeliminasi virus ataupun bakteri. Kemudian selanjutnya karena kita membahas terkait dengan sistem imun, maka kita juga harus belajar mengenai sel darah. Sel darah kita secara garis besar itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada eritrosit, kemudian ada trombosit serta leukosit. Nah, leukosit di sini berperannya sangat vital karena dia sebagai sistem imun. Ketiga jenis sel ini sebetulnya itu berasal dari satu sel yang sama yang disebut dengan sel puncak atau sel darah puncak, di mana di sini diproduksi di bone marrow atau di sumsum tulang. Kemudian sel puncak ini akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sel punca meloid serta sel punca limfoid. Sel punca meloid akan berubah menjadi megakariosit, yang dimana nanti kalau di dalam darah kita sebut dengan trombosit. Fungsi trombosit adalah untuk pembekuan darah, di mana kalau teman-teman mengalami perdarahan itu otomatis fungsi dari trombosit ini adalah untuk membekukan darah biar tidak terjadi perdarahan. Kemudian ada prekursor granulosit, prekursor eritrosit, serta prekursor monosit. Prekursor di sini diartikan sebagai sifat yang belum matang. Nah, biasanya itu berada di sumsum tulang. Ketika sudah matang, prekursor granulosit akan berubah menjadi basofil, eosinofil, serta neutrofil di dalam darah. Jadi ini semua berada di dalam darah. Kemudian kalau eritrosit ini akan di dalam darah akan berubah menjadi bukan berubah ya. Jadi eritrosit ini kita sebut dengan sel darah merah atau kita sebut dengan hemoglobin yang fungsinya untuk mengangkut oksigen untuk diantarkan ke seluruh tubuh kita. Kemudian di sini ada prekursor monosit. Prekursor monosit di dalam darah ini akan dibentuk menjadi monosit ataupun makrofag. Monosit di sini yang berarti ada di dalam darah atau pembuluh darah. Jadi kita sebut monosit kalau dia berada di pembuluh darah.
Sedangkan kita sebut makrofag apabila dia berada di jaringan. Nah, ini monosit di sini fungsinya sebagai pemakan bakteri atau virus. Jadi ini mereka yang akan mengeliminasi dari virus ataupun bakteri. Kemudian sel punca limfofit ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu limfosit B serta limfosit T. Perbedaannya, B ini berarti bone marrow, ya. Kemudian T ini berarti thymus. Nah, di sini dapat saya jelaskan bahwa limfosit B ini matangnya berada di bone marrow, sedangkan limfosit T itu berada di thymus matangnya, gitu ya. Nah, saya sudah jelaskan tadi 3 jenis sel darah kita, ada eritrosit, trombosit, leukosit. Nah, mana yang termasuk eritrosit, kemudian trombosit sama leukosit. Yang termasuk eritrosit adalah yang ini ya, yang tengah yang warna merah. Kemudian yang trombosit adalah yang sini. Kemudian leukosit ada banyak ya, yang satu ini yang granulosit serta monosit sama dengan limfosit. Kemudian leukosit adalah efektor sistem imun. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat di sini ada eritrosit, trombosit serta leukosit. Leukosit sendiri ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada granulosit polimorfonuklear serta agranulosit mononuklear. Nah, perbedaannya apa? Yang pertama adalah granulosit. Kalau teman-teman pernah mendengar choco chip bergranula, nah itu kan berarti ada granula-granula yang isinya itu coklat. Tetapi ini bukan coklat ya. Jadi kalau di sini granulosit berarti bergranula, berarti di sini teman-teman bisa dilihat di sini ada titik-titiknya yang banyak sekali. Kalau yang di agranula itu tidak ada. Gitu ya. Kemudian di sini polimorfonuklear yang berarti banyak intinya, tidak hanya satu. Kemudian bentuknya juga berbeda-beda. Nah, kalau teman-teman lihat di sini neutrofil bentuknya ada 3 inti. Satu inti dengan satu inti lainnya itu ada yang berdekatan. Sedangkan yang eosinofil ini tidak ada, dia kejauh-jauhan. Jadi ada 3 juga tapi dia nggak akan gabung, agak sedikit jauh begitu ya. Kemudian di sini ada basofil. Basofil ini juga bergranula, tetapi karena dia sifatnya basa ya, basofil, jadi tidak kelihatan intinya. Kemudian ada monosit. Monosit ini adalah sel yang paling gede, yang paling besar, disebut dengan monosit. Kemudian yang limfosit ini tadi ada sel B sama sel T. Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Kemudian saya ingin jelaskan terkait dengan fagositik. Fagositik ini adalah, tadi sudah saya jelaskan di awal ya, fagositik ini adalah fungsinya sebagai pemakan atau fungsinya untuk mengeliminasi virus atau bakteri. Jadi neutrofil serta monosit ini adalah sel yang fungsinya itu untuk mengeliminasi dari virus ataupun bakteri, karena jumlahnya paling banyak tuh 60-70% ya kan. Nah, kemudian kalau eosinofil ini fungsinya sebagai respon parasit serta alergi. Jadi kalau teman-teman melihat alergi, baik itu asma, itu kita lihat terkait dengan eosinofilnya sama basofilnya, karena kita terkait dengan alergi. Kemudian terkait dengan limfosit, di sini ada sel B serta sel T. Sel B ini sifatnya antibodi, sedangkan sel T itu sifatnya seluler. Nah, perbedaannya apa? Antibodi di situ berarti ketika ada virus berada di luar sel, itu nanti sel B yang akan mengeliminasi. Karena fungsi sel B itu adalah antibodi, sehingga dia dapat mengeliminasi virus ataupun bakteri yang berada di luar sel. Tetapi kalau sel T itu virus ataupun bakteri yang berada di dalam sel. Begitu ya, jadi perbedaannya antibodi dari sel B serta seluler dari sel T. Ketika antibodi sel B itu berarti kita mengeliminasi di luar sel, sedangkan kalau yang sel T itu berada di dalam sel. Kemudian untuk jumlahnya, eritrosit ini besar 5 miliar, kemudian trombosit sekitar 250 juta, kemudian leukosit ini 7 juta per mililiter darah. Selanjutnya ini hampir sama, ini seperti yang saya jelaskan tadi, di mana di sini ada sel punca, kemudian dibagi menjadi limfosit serta monosit. Kalau yang melosit ini dibagi menjadi granulosit, ya kan? Ini akan berubah menjadi dalam darah akan berubah menjadi neutrofil, eosinofil, basofil. Kemudian di situ aja monosit. Monosit kalau di dalam
pembuluh darah. Tetapi kalau di dalam jaringan atau di jaringan itu disebut dengan mast cell, kemudian ada makrofag serta dendrit. Kemudian tadi eritrosit ini juga berubah menjadi megakariotik, kemudian juga estoblas, yaitu sel darah merah ya, eritrosit sel darah merah serta trombosit. Kemudian saya ingin jelaskan terkait dengan jaringan limfoid. Nah, limfoid berarti tadi kita ada hubungannya dengan sel B serta sel T. Nah, di sini sel B sama sel T ini sebetulnya harus dididik dulu biar menjadi lebih pintar. Karena apa? Karena biar tidak terjadi autoimun. Karena autoimun yang berarti adalah menyerang sel dalam tubuh kita sendiri. Ya. Jadi sel yang seharusnya dia bagus itu mah diserang sama imunnya sendiri. Kemudian kalau terjadi patogen atau infeksi malah justru tidak diserang. Nah, biar tidak terjadi seperti itu maka harus dilakukan pengujian dulu atau pematangan dulu. Nah, pematangannya itu ada di primer. Nah, ini maturasi adalah pematangan. Nah, pematangannya ada di susum tulang sama timus. Susum tulang itu ada sel B, timus itu adalah sel T. Nah, kemudian ketika sudah terjadi pematangan itu harus dilakukan pengujian. Dinamakan seleksi, ujiannya dinamakan seleksi positif sama seleksi negatif. Nah, kalau yang positif itu berarti akan berespon apabila terjadi patogen. Patogennya masuk atau terdapat virus atau bakteri, dia akan berespon. Nah, kemudian yang seleksi negatif itu adalah tidak berespon terhadap sel diri kita sendiri atau sel yang bagus. Nah, itu tidak akan berespon. Nah, ketika seleksi ini sudah selesai, maka dia dapat bekerja di markas. Markasnya di mana? Di sini ada limfa, kemudian ada kelenjar limfe, tonsil, adenoid, kemudian ada mukosa ya. Di sini ada banyak sekali, ada GALT ya kan, BALT di bronkus ya, nasal, kemudian konjungtiva, laring, skin, vaginal sama testis. Nah, di sini adalah pembuluh limfe. Jadi, teman-teman bisa dilihat di sini. Ini adalah arteri, kemudian vena. Jadi, besok jangan sampai ada salah pemahaman terkait dengan pembuluh darah. Pembuluh darah cuma ada dua, Pak. Ada arteri sama vena aja. Nah, salah. Jadi, di sini ada pembuluh limfe. Di mana isinya itu tadi, kelenjar limfe, kemudian, isinya ada sel darah B, sel darah T. Nah, itu semua. Kemudian, nah ini bisa dilihat teman-teman di sini ada timus, tadi pematangan sel T ya. Nah, ini berada di sini ya. Nah, ini banyak sekali, hampir seperti pembuluh darah. Nah, nanti juga akan menyatu dengan pembuluh darah. Karena nanti misalkan pasien mengalami infeksi di area kaki, otomatis ya itu tadi karena ada pembuluh darah limfe ini, otomatis dia akan dapat menuju ke sana. Begitu ya. Kemudian terkait dengan sistem imun, di sini saya akan jelaskan terkait dengan sistem imun non-spesifik sama spesifik. Jadi semuanya nanti akan saya jelaskan, begitu ya. Kalau yang non-spesifik ini ada fisik, larut sama seluler. Kemudian yang spesifik ini ada humoral, yang tadi sel B serta sel T. Yang humoral berarti ada di dalam darah atau di luar sel, ya di luar sel. Sedangkan yang seluler itu berada di dalam sel. Nah. Oke, nanti saya akan jelaskan satu-satu. Ini yang pertama kita bahas dulu terkait yang fisik. Sistem imun kita tadi sudah dijelaskan dibagi menjadi dua, yaitu non-spesifik sama yang spesifik. Nah, ini teman-teman bisa dilihat hampir sama seperti bagian yang tadi ya. Kemudian sistem imun yang non-spesifik ini merupakan pertahanan tubuh kita yang paling terdepan dalam menghadapi serangan mikroorganisme. Kemudian responnya langsung terhadap antigen atau bakteri ataupun si virusnya. Jadi langsung responnya. Kemudian disebut non-spesifik karena tidak ditujukan terhadap mikroorganisme tertentu. Jadi mikroorganisme mana aja itu bisa dapat dilakukan dengan non-spesifik. Kemudian telah ada dan siap berfungsi sejak lahir. Sistem imun non-spesifik ini salah satunya adalah pertahanan fisik atau mekanik. Nah, fisik itu berarti ada kulit, ya kan? Kulit kita kan melindungi dari kita terhadap mikroorganisme, dari bakteri ya kan. Kemudian juga ada selaput lendir, kemudian juga ada silia dari saluran nafas ya.
Kemudian batuk dan bersin ini adalah sifatnya mekanik. Jadi ketika ada bakteri berada di dalam hidung, otomatis kita bersin-bersin. Nah, itu sebetulnya bentuk pertahanan tubuh kita, ya, untuk mencegah si bakteri atau virusnya itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di sini ada fisik sama mekanik. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap sistem imun yang non-spesifik ini ada 6 ya. Yang pertama ada spesiesnya, jadi bakteri apa yang menginvasi tubuh kita. Nah, itu juga dapat mempengaruhi. Banyaknya, sedikitnya itu juga dapat mempengaruhi. Kemudian perbedaan individu dan pengaruh usia. Perbedaan individu ini didasarkan pada misalkan pasien yang mengalami kelainan kongenital, kemudian yang mengidap AIDS sejak dari lahir, nah itu juga akan mempengaruhi. Kemudian usia yang semakin tua, otomatis pertahanan imunnya itu juga semakin lemah. Suhu ini biasanya kita ibaratkan kalau kita sering berada di udara yang panas, kemudian kita pindah ke cuaca yang dinginnya ekstrim, otomatis juga akan mempengaruhi sistem imun kita. Jadi sistem imun kita juga akan ikut beradaptasi. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Kemudian pengaruh hormon sama. Jadi kalau hormonnya misalkan rendah atau sedikit terkait dengan bentengnya terhadap infeksi bakteri, otomatis juga akan mempengaruhi. Kemudian faktor nutrisi ini kaitannya dengan, nah nih, kalau misalkan kita makanan-makanan yang bergizi, ya kan, otomatis infeksi dari bakteri ataupun virus juga akan semakin sedikit, ya, kecuali kalau kita makannya yang nggak beraturan, kemudian makannya yang apa adanya, tidak bergizi, otomatis itu dapat meningkatkan infeksi dari bakteri ataupun si virusnya. Kemudian di sini ada flora bakteri normal. Jadi di tubuh kita itu sebetulnya ada flora norma yang disebut dengan flora norma. Nah, flora norma itu adalah bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh kita yang sifatnya itu menguntungkan bagi kita. Contoh, ada bakteri yang ada dalam usus yang fungsinya untuk membusukkan makanan. Jadi kalau kita makan makanan yang enak, ayam, spaghetti, pizza, otomatis kan keluarnya tidak bentuk spaghetti, pizza. Nah, kan perlu pembusukan, ya. Kemudian dicari dicari zat-zatnya. Nah, ini semua membutuhkan bakteri. Nah, bakteri ini sifatnya menguntungkan, tetapi kalau bakteri misalkan ada yang seharusnya di usus tapi pindah ke bagian area mulut, otomatis itu juga akan meningkatkan infeksi. Jadi tidak boleh. Jadi kalau flora norma itu seharusnya bakterinya tetap ada di situ sesuai dengan tugas dan jumlahnya, begitu ya. Nah, kemudian di sini ada sistem imun yang larut, kita bahas ya. Di sini ada lisosim, kemudian sekresi sebasia, asam lambung, laktoferin sama asam nuraminik. Nah, ini saya jelaskan ya. Selanjutnya di sini ada pertahanan biokimia, di mana pH, asam dari keringat dan sekresi sebasius ini merupakan dapat menyebabkan efek antimikroba, di mana ketika tangan kita menyentuh bakteri, otomatis itu akan dieliminasi sendiri oleh dari asam dari keringat ataupun sekresi sebasius. Kemudian di situ juga ada sekresi mukosa, saluran nafas dan telinga. Kemudian di sini ada lisosim dalam keringat, kemudian ludah, air mata, air susu. Nah, ini fungsinya untuk melindungi dari kuman gram positif, di mana nanti kumannya itu akan dihancurkan dulu dinding selnya, gitu ya. Kemudian juga ada air susu ibu yang dimana di situ ada kandungan laktoferin sama asam nuraminik yang sifatnya antibakterial terhadap E. coli sama Staphylococcus. Kemudian di situ juga ada asam hidroklorida dalam lambung, kemudian ada enzim proteolitik dan empedu dalam usus halus yang fungsinya adalah menciptakan lingkungan antibakteri. Nah, di sini disebut dengan pertahanan biokimia. Kemudian kita lanjutkan ke humoral ya. Selanjutnya saya ingin jelaskan dulu terkait dengan proses infeksi atau inflamasi. Proses infeksi atau inflamasi ini dibagi menjadi 4 bagian secara ringkasnya. Di situ ada kemotaksin, marginasi, kemudian ada diapedesis sama fagositosis. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat terkait dengan gambarnya. Di sini misalkan ada luka ya, kemudian terdapat bakteri, ini yang kuning-kuning bakteri. Nah, bakteri di sini akan dimakan ya oleh yang namanya makrofag.
Makrofag tadi sudah saya jelaskan, dia berada di jaringan, bukan di dalam pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu namanya apa tadi? Monosit. Nah, monosit nih, monosit. Ketika berada di dalam pembuluh darah. Kemudian ketika makrofag ini makan, otomatis dia akan mengeluarkan sitoksin sama kemotaksin. Nah, sitoksin ini dapatnya dari mana? Ketika bakteri dimakan oleh makrofag, jadi sitoksin ini adalah sisa atau pupnya dari makrofag. Ya, sitoksin di sini fungsinya adalah mempengaruhi sel imun yang lainnya untuk menuju tempat terjadinya inflamasi atau istilahnya untuk memanggil bala bantuan. Ketika di sini ada infeksi nih, nah itu nanti akan memanggil teman-temannya. Itu yang dinamakan dengan sitokin. Kemudian ada kemotaksin. Nah, kemotaksin itu adalah menggerakkan sel imun ke tempat inflamasi. Kemo yang berarti kimia, yang kemudian taksin yang berarti bergerak. Jadi karena pengaruh kimia, otomatis sel-sel yang lain itu juga dapat menuju ke tempat terjadinya inflamasi. Jadi kalau yang sitoksin itu hanya memanggil, kemudian kalau yang kemotaksin dia mengarahkan, begitu ya. Nah, kedua proses itu kita namakan di tahapan kemotaksin. Kemudian selanjutnya ada tahapan marginasi. Marginasi di sini adalah sel neutrofil. Nah, mana neutrofilnya? Ya ini loh, neutrofil. Sel neutrofil ini menempel pada pinggiran pembuluh darah. Kemudian dia akan keluar. Nah, keluar menuju tempat inflamasi untuk memakan dari bakteri-bakteri ini tadi. Nah, proses keluarnya itu disebut dengan diapedesis. Jadi diapedesis ini adalah proses masuknya sel imun ke dalam pembuluh darah atau sel. Jadi tempat mengeluarkannya ini sel neutrofilnya. Itu dinamakan dengan diapedesis. Kemudian fagositosis adalah proses pemakanan, ya, jadi atau proses eliminasi dari bakteri ataupun virus. Jadi yang 5 atau yang tahap terakhir itu adalah proses makannya itu tadi. Jadi akan dimakan oleh makrofag sama neutrofil. Kemudian di sini juga bisa dilihat histamin itu akan dikeluarkan oleh mast cell. Nah, fungsi dari histamin ini juga dapat membuka dari pembuluh darah. Jadi biar nanti neutrofilnya bisa keluar. Jadi ini fungsinya juga akan istilahnya vasodilatasi ya. Jadi biar nanti neutrofilnya itu bisa keluar, kemudian monositnya juga bisa keluar menuju tempat terjadinya inflamasi. Begitu ya. Kemudian marginasi sudah sedikit saya jelaskan kenapa kok neutrofil berada di pinggir-pinggiran biar nanti supaya sel darah merah kita itu tidak mengganggu ya. Jadi tetap berjalan lancar karena tidak mengganggu, jadi tetap menempel-nempel di dalam dinding pembuluh darah. Kemudian tadi terkait dengan pertahanan non-spesifik yang terkait dengan humoral itu di situ ada komplement, kemudian ada interferon sama CRP. Nah, kita bahas satu-satu. Komplement di sini adalah fungsinya untuk menghancurkan sel membran yang mengandung banyak bakteri dengan cara lisis. Kemudian melepaskan bahan kemotaktik yang mengarahkan makrofag ke tempat bakteri atau yang disebut dengan tadi kemotaksis kan. Kemo yang berarti kimia, berarti taktis yang bergerak. Berarti zat kimia yang menggerakkan makrofag yang lainnya. Di sini juga mengendap pada permukaan bakteri sehingga biar nanti dapat memudahkan makrofag untuk mengenal dari si bakterinya. Ketika udah dipasangin ya pengenalnya, kemudian nanti makrofagnya akan memakannya. Kemudian larut dalam keadaan non-aktif, kemudian dapat diaktifasi oleh antigen, kompleks imun dan sebagainya. Kemudian di situ juga ada mediator, kemudian terkait dengan biologi aktif maupun menjadi enzim untuk reaksi selanjutnya. Selanjutnya di sini adalah interferon. Interferon adalah suatu glikoprotein yang dihasilkan oleh berbagai sel tubuh yang mengandung nukleus dan dilepaskan sebagai respon terhadap infeksi virus. Jadi interferon ini akan keluar ketika sel tubuh kita itu diinfeksi sama virus. Ya, di sini bisa dilihat ini adalah interferon. Nah, ketika diinfeksi oleh si virus. Nah, kita tahu bahwa si virus itu hanya memiliki seperti RNA sama mRNA aja, jadi tidak memiliki sel. Jadi bentuknya virus kan kemarin teman-teman sudah belajar kalau virus itu kan bentuknya cuma ada RNA sama DNA ya.
Nah, ketika dibajak, sebetulnya virus ini kan cuma membutuhkan dari proteinnya, protein dari selnya, biar untuk bereplikasi, ya kan? Ketika bereplikasi, kemudian dia berproduksi, kemudian dia akan memecah serta lisis, ya. Nah, di sini ketika terjadi infeksi terhadap si selnya, otomatis dia akan mengeluarkan interferon tuh. Nah, ketika interferon ini akan masuk atau akan mendatangi ke sel-sel yang masih sehat atau sel-sel yang belum terinfeksi. Nah, kemudian dia akan mengaktifkan enzim. Setelah diaktifkan enzim, otomatis si virusnya itu tidak dapat bereplikasi. Istilahnya gitu. Menginduksi sel-sel sekitar sel yang terinfeksi menjadi resisten terhadap virus, ya. Jadi fungsinya interferon adalah seperti itu, untuk memberitahu sel yang lain ketika ada si virus. Kemudian sel interferon ini juga dapat mengaktifkan sel neutral killer. Nah, nanti kita akan bahas, ya. Kemudian di sini ada CRP atau C-reactive protein. Jadi di sini adalah pemisahan protein, di mana nanti kalau misalkan pasien itu mengalami infeksi, fase akut infeksi, itu otomatis proteinnya itu akan meningkat, ya. Nanti akan dilakukan pemisahan CRP. Kemudian CRP ini mengikat komplement melalui mekanisme opsonin. Nah, jadi teman bisa dilihat di sini ketika ada proses infeksi dari bakteri sama si virus, ya, otomatis itu akan meningkatkan protein, karena protein kita butuhkan buat untuk melawan si virusnya, ya. Nah, itu. Kemudian kita lanjutkan ke seluler. Nah, seluler di sini ada fagosit, sel NK, sel emas sama basofil. Nah, sebetulnya sudah kita bahas tadi, ya, yang mononuklear sama polimonuklear. Kemudian terkait dengan pertahanan seluler, ya di sini kita masih bahas terkait yang non-spesifik, ya. Non-spesifik terkait dengan pertahanan seluler. Nah, fagosit ini sebetulnya pada dasarnya semua sel itu bersifat fagositosis, artinya pemakan serta mengeliminasi dari bakteri ataupun si virusnya. Kemudian di sini yang non-spesifik ini dapat kita jelaskan tadi, ya. Ada mononuklear, yang di situ ada monosit serta makrofag, dan juga ada polimorfonuklear atau yang bergranulasit. Jadi yang bergranula itu ada basofil, eosinofil sama neutrofil, ya. Kemudian di situ ada untuk alurnya itu adalah yang pertama ada kemotaksis. Tadi sudah saya jelaskan, ada pergerakan, ya, dari dari sel-sel yang lainnya, kemudian menelan, kemudian memakan, kemudian membunuh serta dicerna atau lisis. Jadi akan dimakan sama makrofagnya atau monositnya. Kemudian makrofag yang ada di dalam jaringan itu dapat bertahan lama. Kemudian makrofag juga mempunyai beberapa granul dan melepaskan berbagai bahan seperti lisosim, komplement, kemudian interferon, serta sitoksin yang berkontribusi dalam sistem imun non-spesifik sama sistem imun spesifik. Nah, ini yang makrofag, ya. Nah, ini adalah virusnya, bakteri, ya. Ini bakteri, bukan virus, bakteri. Kemudian di sini ada LGL atau large granular lymphocyte, di mana di sini mengandung banyak sitoplasma, kemudian granul sitoplasma, azurofilik, terus eksentris. Sifatnya ini seperti sel neutral killer. Nah, ini, ya, LGL. Kemudian di sini juga ada pertahanan seluler yang disebut dengan sel nol. Ya, sel nol ini adalah sel-sel limfoid yang tidak mengandung pertanda seperti yang ditemukan pada sel T ataupun sel B. Nah, ini sel ini berupa LGL atau large granular lymphocyte. Kemudian sel ini dibagi menjadi dua, yaitu sel NK atau natural killer, kemudian juga sel K atau sel killer. Sel NK ini membunuh sel tumor dan sel yang mengandung virus dengan cara non-spesifik tanpa bantuan antibodi. Kemudian sel K ini atau sel killer ini merupakan efektor dari ADCC atau antibody dependent cellular cytoxin, di mana dapat membunuh sel secara non-spesifik. Hanya terjadi bila sel sasaran dilapisi antibody. Jadi kalau ada antibody, dia yang sel K atau sel killer, sedangkan yang tanpa bantuan antibody disebut dengan sel NK. Sel mediator di sini ada basofil dan mastosit, di mana mediator ini dapat meningkatkan permeabilitas kapiler dan respon inflamasi serta mengerutkan otot polos bronkus. Kemudian trombosit ini digunakan untuk melakukan
perbaikan ya pada dinding vaskuler yang rusak. Kemudian dapat juga karena respon inflamasi dan juga sitotoksik. Kemudian juga ada sel aksesori, di sini ada eosinofil, kemudian basofil, sel mastosit, trombosit, dan sel APC. Kemudian di sini ada pertahanan seluler yang kita sebut dengan sel mast. Sel mast di sini dikenal dengan mastosis atau labrisit yang intinya itu mengandung kaya akan histamin dan heparin. Secara khusus, itu adalah jenis granulosit yang berasal dari sel puncak mieloid yang merupakan bagian dari sistem kekebalan dan neuroimun. Meskipun terkenal karena perannya dalam alergi dan anafilaksis, sel mast juga dapat memainkan peran perlindungan yang penting. Kemudian berperan dalam penyembuhan luka, kemudian toleransi kekebalan, pertahanan terhadap patogen, dan permeabilitas pembuluh darah pada tumor otak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan yang spesifik, yang humoral sama seluler. Yang pertama-tama kita humoral dulu. Nah, sistem imun spesifik. Yang pertama adalah humoral. Humoral tadi dari sel B. Sel B berasal dari bone marrow. Yang matangnya itu ada di bone marrow. Nah, spesifik humoral yaitu karena benda asing. Ya, misalkan sel B ini dapat berproliferasi dan berkembang menjadi sel plasma dan membentuk antibodi untuk menetralisir toksin infeksi di ekstraseluler. Jadi bukan di dalam sel ya, tapi di luar sel. Kemudian terkait dengan yang seluler, yang sel spesifik, yang sel T, ini ada pertahanan terhadap infeksi yang ada di dalam intraseluler atau di dalam sel. Nah, sistem limfoid ini dibagi menjadi dua, ada tempat sel T dan sel B. Kemudian teman-teman bisa dilihat di sini ada bone marrow serta timus. Nah, bone marrow berarti ada sel B untuk pematangan sel B, timus berarti pematangan sel T. Nah, semuanya itu nanti akan bersirkulasi ke dalam tubuh kita melalui kelenjar limfe. Nah, ini yang banyak ya. Kemudian fungsi jaringan limfoid. Yang pertama, sumsum tulang itu adalah asal dari sel darah, tempat pematangan limfosit B, ya kan? Kalau yang T itu berarti di timus. Kemudian kelenjar limfe, tonsil, adenoid, appendix sama GALT yang tadi itu sebagai tempat pertukaran limfosit dengan limfe. Kemudian menghasilkan antibodi dan mensintesis sel T di limfe. Kemudian ini juga tempat membersihkan mikroba atau debris, sisa-sisa dari infeksi, begitu ya. Kemudian di limfa itu ada tempat pertukaran limfosit dengan limfe sama, kemudian menghasilkan antibodi sama juga, kemudian membersihkan dengan mikroba, oke. Kemudian juga dapat digunakan menyimpan sel darah merah ya di limfa ya. Kemudian kita lanjutkan ke sel T ya. Tadi sudah sel B, ini sel T. Jadi sel T sama sel B ini adalah termasuk sel yang spesifik. Sel T ini adalah sel yang asal-usulnya itu dari sumsum tulang ya, sama ya. Sumsum tulang, kemudian dia memasuki timus, kemudian pematangannya di sana, kemudian dia melakukan berproliferasi di regio suprakapsuler. Asalnya itu dari CD4 sama CD8. Kemudian sel T ini terdiri dari berbagai subset. Yang pertama ada sel T helper, kemudian sel T suppressor, sel T delayed, ya, kemudian sel T sitoksin, kemudian sel T limfosit naif, kemudian ada sel TH0, kemudian terakhir ada sel regulator dan efektor. Kemudian fungsi dari sel T itu adalah umumnya yang pertama membantu sel B dalam memproduksi antibodi, kemudian mengenal dan menghancurkan sel yang terinfeksi oleh si virus, kemudian mengaktifkan makrofag dalam bentuk fagositosis, yang artinya memakan ya. Kemudian sel T juga itu mengontrol ambang dan kualitas dari sistem imun kita. Kemudian di sini ada sel B. Sel B ini asalnya dari sumsum tulang, ya. Kemudian ini merupakan antigen independen, tetapi perkembangannya selanjutnya memerlukan langsangan dari antigen. Jadi produksinya itu kalau misalkan terjadi infeksi, kalau tidak terjadi infeksi ya otomatis dia tidak perlu adanya pembentukan dari sel B. Kemudian fungsi utama sel B adalah memproduksi antibodi.
Kemudian atas pengaruh sel T, sel B ini dapat berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang mampu membentuk IgG yang spesifik. Nah, di sini nanti kita akan kenal sebagai IgG, IgM, IgA, ya kan? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, ini adalah bentuk dari sel B, di mana nanti akan berubah menjadi sel IgA, IgD, IgE, IgG, sama IgM. Nah, ini teman-teman bisa dilihat, kalau IgA ini berarti hemoglobulin sekretory, yang dimana di sini fungsinya untuk mencegah perlekatan. Dapat ditemukan di kolostrum, saliva, air mata, cairan hidung, kemudian di GI atau gastrointestinal, kemudian urogenital. Nah, ini semua ada di sana. Kemudian ada IgD, di mana di sini letaknya di dalam serum darah dan limfe relatif sedikit, tetapi banyak ditemukan dalam limfosit B yang memicu respon imun. Kemudian ada IgE, ini ditemukan dengan konsentrasi darah yang sangat rendah. Kadar meningkat saat ada alergi ataupun paralitik tertentu. Kemudian molekul ini terikat pada reseptor sel mast dan basofil serta menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lainnya. Kemudian ada IgG, nah ini jumlahnya paling besar, mencapai 80-85% dari keseluruhan antibodi yang dimiliki sel B. Atau dari IgG, IgD, IgE, IgG, IgM ini paling banyak itu ada di IgG. Nah, di sini IgG ini dapat bersirkulasi dan merupakan satu-satunya antibodi yang dapat menembus plasenta dan memberikan imunitas pada bayi baru lahir. Molekul ini akan diproduksi besar-besaran pada pajanan kedua dan berikutnya terhadap antigen yang spesifik. Molekul ini berfungsi sebagai pelindung terhadap organisme dan toksik yang bersirkulasi, kemudian mengaktifkan komplement dan meningkatkan keefektifan sel fagositik. Kemudian yang terakhir ada imunoglobulin M. Jadi imunoglobulin ini adalah imunoglobulin yang pertama ketika terjadi infeksi, yang pertama kali datang. Ya, kemudian pajanan kedua itu peningkatan IgG yang tadi ya. Nah, fungsinya adalah mengaktifasi komplement dan memperbanyak fagositosis. Tetapi karena umurnya relatif pendek, makanya dia menetap dalam pembuluh darah dan tidak keluar ke dalam jaringan. Itu yang IgM. Nah, ini adalah IgG, IgA, IgM, IgD, sama IgE. Jadi ini adalah bentuk dari sel B tadi ya. Nah, di sini paling banyak adalah IgG sekitar 80%, disusul oleh IgA yang tadi ketika pajanan pertama kali datang itu adalah IgA, kemudian disusul dengan IgG. Kemudian IgM sekitar 6%, kemudian IgD cuma 0,1%, kemudian IgE ini hanya sekitar 0,05%. Kemudian untuk hidupnya itu berlangsung sekitar 23 hari, kemudian IgA cuma 6 hari, IgM cuma 5 hari, IgD cuma 3 hari, IgE cuma 2,5 hari. Nah, teman-teman bisa dilihat ini ya. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan perbedaan sifat respon imun spesifik dan non-spesifik. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada non-spesifik sama yang spesifik. Terkait dengan resistensi, non-spesifik ini tidak dapat berubah oleh infeksi, jadi sifatnya ya udah gitu-gitu aja. Jadi kalau kulit ya bentuknya seperti itu. Kalau misalkan lendir yang ada di dalam mukosa hidung ya akan seperti itu. Silia juga akan seperti itu. Berbeda dengan yang spesifik. Spesifik ini ketika terjadi pajanan dia akan lebih bagus, lebih baik lagi. Jadi karena dia misalkan karena sel imun ini itu akan lebih bagus atau akan lebih meningkat lagi ketika terjadi suatu pajanan karena dia akan memproduksi itu terus-menerus. Kalau tidak terjadi infeksi, ya tidak akan memproduksi imun tersebut. Kemudian terkait dengan spesifitas, di sini terkait yang non-spesifik ini sifatnya umum terhadap semua mikroorganisme. Tetapi yang spesifik ini hanya ditujukan kepada bakteri ataupun virus yang spesifik. Jadi memang sifatnya tidak umum. Kemudian sel yang penting itu adalah fagosit, sel NK dan sel K yang non-spesifik, sedangkan yang spesifik itu adalah limfosit. Kemudian molekul yang penting itu adalah lisosim, komplement, sama interferon yang tadi ya, prosesnya tadi ya. Kemudian yang spesifik ini ada antibodi sama sitoksin. Kemudian komponen yang larut di sini ada peptida, antimikrobal, dan protein, sedangkan di spesifik itu adalah antibodi. Kemudian terkait dengan respon temnya yang non-spesifik itu selalu ada.
ya, setiap menit, setiap jam itu selalu ada karena kulit kan, kemudian ada lendir, kemudian ada silia. Tetapi kalau yang spesifik ini membutuhkan waktu yang lama, bahkan beberapa hari baru dapat diproduksi. Kemudian tidak akan diproduksi sebelum terjadinya terpajan ya. Jadi tidak akan diproduksi tuh sel imun yang digunakan untuk virus kecuali si virusnya itu sudah masuk ke dalam tubuh kita dulu. Begitu ya. Jadi sini harus ada pajanan sebelumnya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.